Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harapkan kabar kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar penyelamatan diri dan korban kecelakaan di air. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita lanjut. Kita belajar dasar-dasar penyelamatan diri dan korban kecelakaan di air. Keterampilan renang tidak hanya untuk olahraga atau hobi saja. Akan tetapi, keterampilan renang dapat digunakan untuk menolong orang lain yang mengalami kecelakaan di air. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Kecelakaan di air dapat berakibat fatal karena korban akan sulit bernafas. Untuk menyelamatkan korban kecelakaan di air diperlukan renang penyelamatan. Kuasai dasar-dasar renang dan teknik penyelamatan di air agar dapat mengantisipasinya. Latihan yang maksimal, keberanian, percaya diri, dan keterampilan gerak adalah modal untuk melakukan renang pertolongan. Adapun dasar-dasar penyelamatan di air, untuk menolong korban kecelakaan di air perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu lakukan pertolongan secepat mungkin, lepas perlengkapan yang menghambat di air. Jika memakai sepatu, pakai jaket, supaya dilepas. Karena sepatu, jaket, atau atribut yang lain itu bisa menghambat berenang kita di dalam air. Yang kedua, yakinkan diri untuk dapat kuasai air. Bila ragu dengan kedalaman air, lompatlah dengan posisi kaki terlebih dahulu. Kita supaya meyakinkan diri kita supaya mempunyai keberanian. Bila kita ragu, maka lompat dengan kaki terlebih dahulu. Kemudian, siap dengan kemungkinan korban yang meronta karena panik. Raih dan tarik tangan korban. Jika korban tenggelam, menyelamlah untuk mencari dan mengangkat korban. Jika posisi sudah tenggelam, maka korban supaya dicari dengan cara kita menyelam dan mengangkat korban. Selanjutnya, upaya penyelamatan diri. Menguasai upaya penyelamatan diri di air sangat banyak manfaatnya. Yang utama yaitu untuk antisipasi terjadinya kecelakaan di air. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Yaitu kuasai kemampuan renang dengan baik. Yang kedua, jika belum pandai berenang, jangan berenang sendirian. Yang ketiga, bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Yang terakhir, berusaha minta pertolongan jika diperlukan. Jadi upaya penyelamatan diri sendiri yaitu bisa menguasai kemampuan renang dengan baik. Ya minimal tidak tenggelam lah. Bisa berenang apa saja, minimal kita tidak tenggelam. Selanjutnya, pertolongan kecelakaan di air.
untuk menolong korban kecelakaan di air memerlukan kehati-hatian dan perhitungan secara cepat, matang, dan tepat. Dengan kesigapan dan kecepatan jiwa korban, dengan kesigapan dan kecepatan jiwa korban akan bisa diselamatkan. Cara-cara memberi pertolongan kepada korban sebagai berikut, yaitu pertama, pertolongan dengan jangkauan. Pertolongan dengan jangkauan dapat diberikan pada saat korban dapat dijangkau dengan anggota tubuh. Bila bisa dijangkau dengan anggota tubuh, ya supaya kita tolong, mungkin dengan ditarik menggunakan tangan kita, atau kita ulurkan kaki kita, atau dengan cara kita turun tangga kemudian menyelamatkannya, itu juga bisa. Selanjutnya, pertolongan korban jauh dari jangkauan, yaitu dengan cara menggunakan ban, menggunakan ring pelampung. Jika jauh dari jangkauan, kita lempari ban atau kita lempari ring pelampung. Atau kalau ada tongkat, bisa pakai tongkat atau tali. Setelah itu, teknik pertolongan kecelakaan di air. Yang pertama, teknik pertolongan masuk ke dalam air. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu melompat dengan kaki terlebih dahulu, straight jump, kemudian yang kedua lari, kemudian masuk ke air. Yang ketiga, terjun dekat jangkauan jauh. Teknik ketiga yaitu teknik mendekati korban. Teknik yang kedua yaitu teknik mendekati korban. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan gaya bebas dan menggunakan gaya dada. Yang terakhir, teknik membawa korban kecelakaan di air. Caranya, pertama, renang pertolongan dengan gaya baik atau gaya miring. 2, memegang lengan dari depan. 3, memegang lengan dari belakang. 4, memegang lengan korban oleh 2 orang penolong. 5, penyelamatan dengan 1 tangan. 6, penyelamatan dengan 2 tangan. 7, pernapasan buatan. Itu tadi adalah teknik-teknik penyelamatan di air. Nah, kita supaya bisa mengukur diri kita, baik itu kita berenang sendiri ataupun menyelamatkan orang lain. Jika kita berenang, kita supaya bisa mengukur diri kita sendiri. Sekiranya kita tidak bisa berenang, ya sebaiknya kita memakai pelampung ataupun berenang di tempat yang dangkal. Selanjutnya, sekiranya kita tidak bisa berenang, umpama ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, maka sebaiknya kita meminta bantuan kepada orang yang lebih ahli, orang yang bisa berenang. Jangan sampai kita tidak bisa berenang, kita jebur atau kita masuk ke dalam air untuk menyelamatkan orang tersebut. Mungkin kalau bisa dijangkau dengan tangan kita, ya nggak apa-apa. Kita jangkau dengan menyelamatkan pakai tangan kita ataupun pakai tongkat. Atau kalau ada pelampung, pakai pelampung, dilempari pelampung. Atau bisa menggunakan ban. Adapun nggak ada pelampung, nggak ada ban, nggak ada apapun, kita juga nggak bisa berenang, ya sebaiknya kita meminta pertolongan kepada orang lain.
Oke ya. Bapak mengambil materi dari buku paket. Buku paket kelas 6. Selanjutnya jangan lupa like. Dan untuk absen silahkan kalian tulis di kolom komentar. Tulis namanya siapa dan kelas berapa. Selanjutnya, jika video ini bermanfaat, silakan kalian subscribe. Boleh kalian bagikan jika menurut kalian bermanfaat. Adapun untuk tugasnya, silahkan kalian buka buku paket halaman 127 yang bagian A dan B. Silahkan kalian kerjakan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.